Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami muliakan Ki Haji Muslim Muallim, yang kami muliakan pimpinan dan segenap jamaah Majelis Khatmil Quran Al-Mubarakah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita dapat melaksanakan kembali kegiatan rutin kita, yaitu Majelis Khatmil Quran, yang alhamdulillah malam ini bertempat di rumah saudara kita mukmin, yang juga kebetulan malam ini adalah memperingati wafatnya ibunda tercinta beliau, yaitu almarhumah Ibu Musammadah binti Mustaqim. Tentunya mudah-mudahan Khatmil Quran dan doa yang kita baca dari awal sampai akhir tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melipat gandakan segala amal kebaikan almarhumah dan menghapus segala dosanya serta menempatkannya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggal dunia kita tidak tahu kecuali orang-orang tertentu saja yang sudah dipastikan masuk ke surga Allah. Kalau kita orang awam, orang yang biasa, kita tidak tahu masih. Makanya kita harus banyak mengirim doa kepada almarhum bagi keluarga besarnya yang masih hidup. Begitupun keluarga besar dari almarhumah Ibu Musammadah ini, yang kebetulan anak beliau salah satunya adalah bernama Mukmin. Gimana anak lah positif selamat je Mukmin. Amin amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa hidup manusia di dunia ingin bahagia, di akhirat ingin selamat? Karena memang itu tujuan penciptaan manusia. Bukankah kita diciptakan Allah di surga, kemudian dipindah ke dunia, dan kemudian kita diperintahkan untuk kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena memang di surga itu adalah tempatnya manusia, terutama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak semua manusia dapat dimasukkan Allah ke dalam surganya, tetapi ada jaminan dari Allah bahwasanya setiap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebesar apapun dosanya, selagi nafas terlepas dari badannya, dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam ini ingin saya sampaikan, saya ingin mengutip di dalam kitab Usfurya, bahwasanya di dalam bab yang ke-38 ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya nanti di neraka itu orang kafir juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika di dunia dia banyak melakukan perbuatan dosa, yang ketika di dunia dia tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban bagi setiap umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika umat Muhammad ingin menjadi orang yang bahagia baik di dunia ataupun di akhirat, maka syaratnya adalah umat Rasulullah ini harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran.
ketika kita melakukan dosa dinasehati oleh saudara kita, bukan saudara kita itu benci kepada kita dan kita tidak boleh marah kepadanya, justru kita harus berterima kasih. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban setiap individu orang Islam yang sudah menyatakan bahwa dia umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini dijelaskan nanti itu dikumpulkan orang kafir dengan orang-orang yang sholat menghadap kiblat, artinya umatnya Rasulullah tapi dia banyak dosa. Dalam sebuah hadis an Sa'ib bin Abi Burdah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jadumi ahlun nar fin nar wa ma'ahum man syaa Allah taala min ahlil kiblati, dan ketika telah dikumpulkan orang ahli neraka itu dan bersama mereka adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari ahlil kiblah, artinya orang-orang yang beriman kepada Allah tetapi dia masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Di neraka ketika dia berkumpul, kemudian orang kafir bertanya, qalal kuffaru lil muslimin. Orang-orang kafir ini bertanya kepada orang-orang Islam yang masuk ke neraka yang lagi bersama mereka, alam takunu muslimin, bukankah kalian orang Islam? Qalu bala, ya kami adalah orang-orang Islam. Kemudian dijawab lagi oleh orang kafir, fama agna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana finnar. Apa yang menyebab kalian masuk neraka? Apakah keislaman kalian tidak cukup untuk memasukkan kalian ke surga? Kemudian orang-orang Islam yang penuh dosa ini menjawab, betul kami orang Islam, tapi kami Islam hanya bersahadat saja. Banyak kewajiban yang diperintahkan Allah tidak kami lakukan. Diperintah salat kami tidak salat, diperintah puasa kami tak puasa, disuruh amar ma'ruf juga kami tidak pernah mau melakukannya. Makanya kami dimasukkan ke neraka ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam kitab ini dikisahkan bahwa ketika orang telah dimasukkan ke dalam neraka, malaikat Jibril berkeliling di setiap neraka yang ada itu selama 40.000 tahun lamanya. 40.000 tahun ia berkeliling, dan di saat berkeliling malaikat Jibril mendengar ada salah satu ahli neraka itu mengucapkan doa begini, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pemberi, wahai Allah Zat yang Maha Agung dan Maha Mulia. Itu doa yang selalu diucapkan oleh salah seorang ahli neraka jahanam ini. Sekian berputar siang malam, malaikat Jibril tidak ada lain yang didengar kecuali doa ini. Mendengar doa ini selama 40.000 tahun. Kemudian Jibril meyakini bahwa orang yang mengatakan, yang berwirid doa ini adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tertinggal di neraka jahanam. Kemudian malaikat Jibril menghadap kepada Allah. Dia bersujud di bawah aras. Setelah bersujud di bawah aras, dia melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, selama 40.000 tahun aku berkeliling di neraka jahanam, aku mendengar si fulan ini mengucapkan ini, ucapan doa yang tadi, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Aku meyakini bahwa si fulan yang mengucapkan wiridan tadi itu adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku begitu cinta kepada Rasulullah, aku begitu sayang kepada Rasulullah. Dia adalah kekasih terbaikmu, makhluk terbaikmu sepanjang zaman, ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, berilah aku izin olehmu untuk bisa memberi syafaat kepada si fulan umat Rasulullah yang satu ini, yang selalu berdoa di neraka, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian Allah memberi izin kepada malaikat Jibril, Jibril, kamu datang ke neraka jahanam itu, aku memberi izin kepadamu, silakan engkau beri syafaat umat Muhammad yang satu itu, yang selalu berdoa, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Karena sudah mendapat izin, kemudian malaikat Jibril datang
kepada malaikat Malik penjaga neraka, ya Malik, aku diperintahkan oleh Allah dan telah mendapat izin dari Allah untuk meminta kepadamu untuk masuk ke dalam neraka Jahannam, untuk mencari si fulan yang selalu berdoa ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Kemudian atas perintah malaikat Jibril, malaikat Malik masuk ke dalam neraka Jahannam. Dia mencari di segala sisi yang ada di neraka Jahannam selama 1000 tahun lamanya, tapi malaikat Malik tidak pernah menemukan si fulan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Setelah 1000 tahun mencari, kembali lagi ke malaikat Jibril, ya Jibril, aku sudah 1000 tahun mencari umat Muhammad yang bernama fulan ini, tapi aku tidak menemukannya. Kemudian malaikat Jibril naik lagi ke bawah arsy dan melapor kepada Allah, ya Allah, sudah 1000 tahun malaikat Malik mencari umatnya Rasulullah si fulan ini, tapi tidak ditemukan. Hei Jibril, engkau bilang kepada malaikat Malik itu bahwasanya umat Rasulullah yang satu itu ada di jurang ini, ada di lubang ini, ada di sumur ini. Allah memberi penjelasan kepada malaikat Jibril di mana posisi dari umat Rasulullah yang ada di neraka Jahannam itu, karena sudah mendapat informasi dari Allah Subhanahu wa taala di mana tempat si fulan ini. Kemudian malaikat Jibril kembali datang kepada malaikat Malik memberitahukan di mana alamatnya. Kemudian malaikat Malik masuk lagi ke dalam neraka Jahannam, dan ketika masuk ke dalam neraka Jahannam sesuai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang ia dapatkan dari malaikat Jibril, kemudian dia menggali sedalam-dalamnya, ternyata orang itu ada dan dia sudah tidak berwujud manusia lagi. Dia sudah seperti arang. Dia dalam keadaan bertelungkup, diselimuti ular dan kalajengking, segala tubuhnya dirantai. Dia hangus sebagaimana makhluk-makhluk yang lain yang ada di neraka Jahannam. Kemudian diangkat oleh malaikat Malik. Setelah diangkat, kemudian dibuang semua binatang-binatang, rantai yang menyisanya, dan tanggallah semua yang melekat di badannya. Kemudian akan dibawa oleh malaikat Malik. Setelah akan dibawa, apa kata si fulan? Malaikat Malik, untuk apa engkau datang ke sini? Aku sudah tidak punya harapan lagi untuk selamat, untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selama 40.000 tahun aku telah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini semata karena hanya perbuatan dosaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau datang hanya ingin untuk menambah siksaan ini? Apa jawab malaikat Malik? Tidak, wahai fulan, justru aku ke sini, aku diperintah oleh malaikat Jibril untuk menjemputmu. Kemudian dibawa oleh malaikat Malik menghadap malaikat Jibril. Setelah dibawa malaikat Jibril, kemudian dia dibawa ke tiang arsy, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini ditanya oleh Allah, fulan, bukankah telah datang kepadamu Al-Qur'an yang telah memperingatkanmu? Bukankah telah datang kepadamu Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu memberi petunjuk kepadamu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah? Kenapa engkau tetap saja tidak mau taat kepada Rasulmu? Kenapa engkau tetap saja tidak mau untuk mengikuti Al-Quran yang aku telah turunkan kepadamu? Kemudian si fulan ini menjawab, ya Allah, kupingku mendengar, ya Allah, mataku melihat ketika ayat-ayatmu dibaca, ketika ayat-ayatmu memperingatkanku, tapi meskipun mataku melihat, aku seolah-olah tidak melihat. Meskipun kupingku mendengar, setelah ku dengarkan, kemudian ku lupakan begitu saja. Karena aku memang penuh dosa, ya Allah. Telah 40.000 tahun engkau menyiksa aku di neraka Jahannam ini. Maka sekarang ini aku mohon ampun kepadamu, ya Allah. Jika mungkin masih ada sedikit saja dari amalku yang kulakukan ketika aku hidup di dunia. Fulan, kata Allah, di dunia engkau telah bersyahadat, dan itu yang menunjukkan bahwa engkau adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40.000 tahun lamanya engkau mengucapkan ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram, dan itu yang membuatku kemudian belas kasihan kepadamu, sehingga aku perintahkan malaikat Jibril untuk mengangkatmu, untuk mengambilmu, untuk dimasukkan ke surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dihadapkan kepada Allah, si fulan ini dibawa oleh malaikat Jibril ke Ma'ul Hayah dan telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kemudian dimandikan, tanda dia ahli neraka kemudian hilang dan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, sesungguhnya 40.000 tahun aku berkeliling di neraka jahanam, ternyata aku mendengar wiridan, mendengar doa dari sebulan umatmu ini yang selalu menyebut minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab sayangku kepadamu ya Rasulullah, aku minta menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada umatmu yang satu ini. Maka hari ini aku serahkan kepadamu untuk kembali bersamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Kisah di dalam kitab Usfurnya ini mencerminkan, menggambarkan sebagai itibar kepada kita semua. Kalau orang yang banyak dosa di dunia hanya karena bersahadat, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang sudah masuk neraka, padahal di neraka sudah tidak ada lagi pengampunan, karena di sana adalah wilayah balasan, tapi masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang masih hidup, kita yang masih bernafas, kita yang masih mampu sujud kepada Allah, mampu untuk melantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka mari manfaatkan sebaik-baiknya. Yang bisa ngaji, mari ngaji. Yang tak bisa ngaji, mari senangkan hati kita untuk selalu mendengar orang yang selalu ngaji. Insya Allah, baik orang yang ngaji, yang mendengarkan ngaji, yang mendengarkan pengajian, yang suka pada kebaikan, itu akan lebih syafaatnya nanti di akhirat yang kita dapatkan dibanding dengan sibulan yang dikisahkan di dalam kitab Usfuriyah ini. Kita yang ada di sini semua berkumpul malam seperti ini, berjam-jam kita berkumpul. Kalau kita hanya mikirkan enaknya saja, tentu lebih baik kita di rumah sambil baring-baring nonton TV, ngopi sambil merokok. Tapi karena kita mengharap ridho Allah, ingin syafaat Rasulullah, ingin syafaat malaikat Jibril, kita semua berangkat ke sini, ke pengajian ini dalam rangka untuk menambah kebaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua dari kisah ini adalah umat Islam, umat Rasulullah ini kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk kita itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berputus asa hanya karena uang, apalagi kita berputus asa hanya berasnya di rumahnya kehabisan, apalagi kita berputus asa karena urusan dunia. Karena rahmat Allah itu akan selalu ada untuk umatnya. Yang selanjutnya hikmahnya adalah bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar itu diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, diperintahkan Rasulnya di dalam hadis. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita itu untuk selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukankah kita ini adalah umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Imran. Sesungguhnya kita diciptakan adalah umat terbaik, umat akhir, umat Rasulullah, tapi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kuntum itu fi'il madhi kalau kata santri, dari lafaz kana. Kuntum, telah ada siapa kalian semua, khaira ummatin, itu umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, diturunkan ke bumi ini, dikirim kepada manusia yang lain. Tapi yang menjadi umat terbaik itu adalah, ada kalimat selanjutnya yang menjelaskan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yaitu yang disebut terbaik adalah orang yang bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran dibiarkan, ada orang melakukan kebaikan, kita santai saja tidak tergugah untuk ikut kepada kebaikan, itu berarti tak masuk khairul ummah. Biarpun Anda umatnya Rasulullah, maka saling menasehati itu adalah kewajiban kita sesama. Tak boleh marah kalau diingatkan. Yang diingatkan jangan marah, yang mengingatkan juga harus dengan sopan
harus dengan sopan santun. Di dalam Al-Quran ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang itu, ajak istrimu, ajak anakmu, ajak tetanggamu, ajak keluargamu ila sabili rabbik, terhadap jalan Tuhanmu, bil hikmati, dengan hikmah, lemah lembut. Boni apesoan, boni kengatak buntakan, tak kenging di dalam agama, bil hikmah. Maka Rasulullah itu mengajak dengan akhlak. Setua petua sengoda pengoda, yang lebih tua hormati, yang lebih kecil, yang lebih muda sayangi. Artinya apa? Berdakwah itu harus dengan hikmah. Amar ma'ruf mari kita lakukan, tapi dengan cara hikmah, dengan sopan santun kita kepada sesama. Insya Allah ketika akhlak yang digunakan, sopan santun, hikmah yang kita kedepankan, maka agama Rasulullah ini akan menjadi agama rahmah, sebagaimana yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Islam rahmatan lil alamin. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu semata dari Allah, jika ada yang salah itu semata dari kebodohan kami. Allahu yawfiquna wa yarda, wallahu yuwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.